kepercayaan orang Indonesia terhadap pemikiran-pemikiran yang mistis dan juga pengaruh-pengaruh yang mistis masih kental. Karena bisa dibuktikan dengan film KKN Desa Penari yang mengalahkan ya film-film lain seperti film-film genre komedi dan juga film-film drama. Kenapa film horor-horor ini bisa naik gitu dan menjadi nomor satu? Sebenarnya sebelum gue dapat ya informasi tentang film KKN Desa Penari ini bisa nomor satu, gue sempat lumayan gembira dengan Warkop DKI Reborn gitu, dimana film komedi bisa menjadi nomor satu di Indonesia. Karena memang logikanya ya, film komedi ini kita harus bisa berkomedi gitu. Nah, dengan komedi ini otomatis masyarakat harus bisa lebih pintar, karena kebanyakan hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang sebagainya yang biasalah yang ada pro kontra di dalam dunia komedi. Tapi ternyata ini malah disalib lagi dengan film yang bergenre mistis ataupun horor. Memang ya film-film ataupun tema-tema horor dan mistis ya terutama di Indonesia pasti laku karena masyarakatnya sendiri masih bisa disebut memahami mistis ini adalah keseharian mereka, ada di sekitar mereka, bahkan menjadi dasar dari norma dan aturan-aturan yang ada di suatu daerah gitu. Dari bisa disebut kalau di Sunda ada sompral gitu, kalau di Indonesia itu jangan ngomong asal-asalan gitu, nanti kejadian karena hutan ini angker, karena di tempat ini dulunya bekas anu. Nah, hal seperti itu akhirnya masih berlaku di Indonesia gitu. Kenapa sih masyarakat Indonesia masih gitu percaya tentang mistis-mistisan gitu? Ini gue pahami ya, ini salah satunya bisa disebut karena masyarakat Indonesia yang masih berpendidikan ataupun kurang terjangkau oleh pendidikan yang maksimal, dan juga mungkin bisa disebut ya kekecewaan birokrasi ataupun kebijakan-kebijakan yang jadinya membuat masyarakat Indonesia mengarah ke sini. Ini kebijakan-kebijakan ini bukan maksudnya mengkritik pemerintah, tapi lebih ke karena orang-orang di ranah logis gitu, bisa disebut ya. Orang-orang di ranah logis ya tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat, dan akhirnya masyarakat malah lompat gitu ke logika-logika mistis. Ini jangan jauh-jauh lah, bisa kita contoh tentang rumah sakit ataupun kesehatan yang belum bisa menjangkau ke pelosok-pelosok Indonesia ataupun belum merata lah seluruh Indonesia. Ini bikin ya dukun-dukun ataupun alternatif dalam tanda kutip yang ada di daerah-daerah itu menjadi laku gitu. Nah, ini juga termasuk dukun-dukun ataupun alternatif yang menggunakan pengobatan dalam tanda kutip mistis ya. Jadi bukan pengobatan secara tradisional yang memang menyembuhkan gitu, tapi lebih ke dengan mistis gitu. Contohnya kalian harus tidur di tempat itu, nanti bakal didatengin jin dan sembuh, ataupun kalian harus tapa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu menjadi logika-logika mistis itu menjadi kuat di kita gitu. Mungkin ada yang percaya bahwa itu kan udah bener gitu, dulu gue punya penyakit ini, terus tapa di sini, akhirnya sembuh gitu. Nah, ini sebenarnya gak bisa disebut sembuh gitu, karena mungkin dalam contoh kasus dia itu sembuh, tapi ada banyak kan faktor kemungkinan untuk orang itu sembuh, bukan hanya dengan tapa gitu. Nah, karena di situ tidak ada penelitian, tidak ada konfirmasi yang jelas, mungkin ya yang tapa di situ ada 10 orang, nah yang sembuhnya 1 dia gitu, yang 9 orang itu nggak sembuh, mungkin bisa gitu. Ataupun justru yang 9 sembuh tapi yang 1 tidak sembuh. Nah, ini kan kacau banget gitu logikanya. Nah, itu berarti menandakan bahwa hal-hal mistis ini
tidak bisa dibuktikan gitu apakah itu akan mengobati orang-orang. Nah, di samping itu juga karena kepercayaan yang kuat terhadap mistis ini mungkin bisa mensugesti orang gitu. Karena gue udah tapa di sini, akhirnya gue harus sembuh. Meskipun badannya tidak sembuh, tapi dengan alam bawah sadar dia menganggap bahwa dirinya sembuh. Nah, ini baru ranah ya, suatu hal yang logis gitu, tidak bisa dibuktikan, dan akhirnya masyarakat lompat gitu ke sana, ke mistis. Kan emang sangat ironi gitu. Dan ini biasanya bisa digagalkan oleh daya nalar ataupun berpikir kritis, berpikir logis dan sebagainya. Nah, nalar-nalar logis dan berpikir kritis ini biasanya bisa kita ajarkan di sekolah ataupun di norma sosial. Nah, tapi kan kalau norma sosial gak mungkin karena sosialnya aja udah percaya tentang mistis. Ini paling gampang digagalkan oleh di dunia pendidikan. Tapi yang kita tahu bahwa dunia pendidikan kita masih terjebak dengan feodalisme ataupun warisan-warisan orang-orang tua dulu yang masih kolot dan mengajarkan kurikulum-kurikulum yang udah tidak relevan, di mana satu anak malah belajar lebih penting belajar bagaimana jumlah keliling lingkaran gitu daripada memahami bahwa lingkaran setan ataupun pentagram itu bisa membuat portal gitu. Harusnya kan logika-logikanya itu diajarin dulu sebelum kita memahami tentang perhitungan-perhitungan yang jelas. Contohnya, saat kita sakit, kalau kita belajar tentang biologis gitu, tentang fungsi-fungsi organ tubuh, bentuk-bentuk tubuh gitu, secara implementasi gitu, bukan hanya teori. Contohnya, ngapainlah kita membahas trakea, membahas burung bisa bernapas saat terbang gitu. Lebih baik kita membahas tentang fungsi paru-paru, fungsi jantung dan lainnya, sehingga masyarakat saat masih sekolah gitu bisa paham tentang hal-hal ini dan bisa mendiagnosis itu secara amatir diri mereka, sehingga untuk bisa mendiagnosis lebih expert atau lebih mendalam mereka mau ke dokter. Tapi karena di sini mereka lebih diajarkan tentang belajar matematika, belajar IPA yang harusnya tidak terlalu relevan dengan kehidupan sehari-hari ya, akhirnya masyarakat tidak paham dengan apa yang terjadi di keseharian mereka, sehingga saat mereka mendapatkan masalah, cara yang paling gampang adalah datang ke dukun ataupun datang ke kiai yang mengobatinya hanya dengan mistis gitu. Mungkin kalau pendekatan agama bisa lebih ini ya, memberikan ketenangan gitu. Tapi di sana kebanyakan kiai juga lebih menjadi oknum yang mengajarkan tentang mistis-mistis gitu, ataupun horor-horor gitu yang biasanya dimakan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari akumulasi semua itu bisa disimpulkan masyarakat Indonesia lebih ingin memahami hal dengan cepat, dengan mudah, yaitu dengan logika mistis. Kenapa logika mistis lebih gampang? Ya, contohnya gitu, ada fenomena awan berbentuk wajah manusia. Kalau kita memahaminya, pendekatannya dengan agama, mungkin hanya beberapa orang yang mungkin yang bisa memahami itu. Itu ada kuasa Allah dan lain-lainnya mungkin. Tapi mungkin orang-orang yang beberapa tidak terlalu paham dengan agama, atau mungkin agamanya hanya KTP aja gitu, itu akan sangat jauh dan akan sangat sulit. Nah, di satu sisi juga kita bisa memahami awan yang berbentuk wajah manusia itu dengan fenomena alam ada di pelajaran IPA gitu. Menurut Profesor Anu, menurut teori Anu. Nah, tapi kan itu lama gitu dan butuh proses yang panjang, dan ya kita tahu edukasi masyarakat Indonesia masih lebih rendah gitu. Tapi yang paling gampang itu adalah membuktikan bahwa wajah yang ada di awan itu adalah jelmaan dari Anu gitu. Maka ini adalah pertanda akan musim Anu gitu. Kita akan mendapatkan Anu gitu. Bangsa ini akan menjadi Anu. Nah, seru, malah lebih seru ke sana gitu. Akhirnya
mungkin lebih ke teori konspirasi ataupun mistis, logika mistis. Nah, keputusan-keputusan mengambil arah ke situ bisa mengabarkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum bisa ataupun nggak mau ribet ya, dan belum bisa gitu terjangkau oleh logika ataupun pemikiran-pemikiran kritis dan nalar gitu. Nah, ini kita bisa dapat juga ya pemahaman apakah nomor satunya film di Indonesia ini logika yang tentang horor yang diterapkan di film KKN Desa Penari ini bisa disebut prestasi ya, karena ini bisa mengalahkan rekor film sebelumnya gitu, karena setelah corona industri film bangkit lagi, ataupun di satu sisi bisa dianggap suatu ironi di mana horor gitu, film horor yang tidak banyak menyalahi logika dan nalar-nalar kritis itu malah laku di Indonesia dan menjadi nomor satu. Mungkin ada yang ngomong juga, kan itu karya seni film horor itu di luar negeri juga, di negara-negara yang udah maju juga kan laku. Iya, tapi kita bisa bandingkan horor di luar negeri, contohnya di Amerika itu reasonable gitu, horornya itu memiliki alasan yang kuat gitu. Contoh, ada hantu gitu, kita kerasukan hantu, terus kitanya sampai kayak serem gitu, kayak monster bentuknya gitu karena kerasukan, ataupun ada boneka-boneka yang bawa pedang gitu, ada yang bawa pisau bonekanya, itu kan creepy banget, akhirnya mengubah image boneka yang tadinya lucu malah menjadi horor gitu. Kan di sana mereka membuat hantunya itu sebagaimana rupa membuat logika kita menjadi takut gitu. Zombie contohnya kan, mayat hidup ada di mana-mana gitu, kita hancur dunia. Nah, itu lebih serem gitu menurut mereka ya, logika mereka. Tapi karena logika orang Indonesia itu terbiasa dengan kuntilanak, genderuwo dan lain-lainnya yang memang masih tradisional, yang itu tadi masyarakat tradisional ini mendapatkan pemahaman-pemahaman magis ini dari logika-logika dan nalar-nalar yang belum kritis gitu, yang akhirnya menimbulkan logika mistis yang sekarang gitu, yang sangat tidak logis gitu. Logika mistis yang sangat tidak logis gitu. Oke teman-teman, makasih semua yang udah mantengin di video ini. Kalian bisa simpulkan lah sendiri, jangan ada kesimpulan di sini, harus pintar ya nonton ini. Kasih like, comment, subscribe atau jejak apapun itu biar video ini nyebar gitu, biar ada traffic di video ini. Makasih semua yang udah mantengin, yang udah sampai akhir biar gak gagal pahamnya. Bye bye.